Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan yang mubarakah ini, kita masuk di bab yang baru, yaitu babus sabr, yaitu bab terkait dengan kesabaran. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau sebelum menukilkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kesabaran, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Yang pertama beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa rabitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah berjaga-jaga, bersiap-siap, yaitu di perbatasan ketika sedang berjihad. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Dalam firman Allah ini di dalam surat Al-Imran di ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Warabitu, dan tetaplah berjaga-jaga. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan firman Allah kembali, wa qala ta'ala وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kemudian rasa lapar, wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan berkurangnya harta dan hilangnya jiwa, wath thamarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bagi orang yang bersabar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang mukmin mengetahui bahwasannya tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Dan setiap mukmin dia harus mengetahui bahwasanya musibah yang menimpa dirinya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita, maka jalan terbaiknya adalah bersabar. Kita menunggu solusi
dengan mencari sebab-sebab dengan ikhtiar. Ya. Berarti apapun musibah, ujian yang menimpa kita, ya, ini Allah ya ingin supaya kita bersabar. Ya. Karena Allah benar-benar mengatakan awalana buluwannakum bi syai'in minal khauf, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ya. Akan menguji kalian. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah kembali, qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sungguhnya ya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Kalau amalan soleh, ya, satu amalan diganjal dengan 10, ya, ada yang diganjal sampai 700, ya, bahkan lebih. Nah, kalau sabar ini nggak ada batasnya, ya, nggak ada batasnya. Jadi saking banyaknya, ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Makanya para ulama menyebutkan sabar ini perkara yang berat. Kenapa? Disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa sabar itu tidak ada batasnya? Karena pahalanya juga nggak ada batas. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan sabar ini ada batasnya, nggak ada, sabar nggak ada batasnya. Ya, kita disuruh bersabar. Ya, kita terus disuruh bersabar dan kita berusaha untuk supaya kita bisa bersabar. Oleh karenanya, ya, para ulama menjelaskan terkait dengan kita memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran yang banyak. Ya, kesabaran yang banyak. Ya. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, kenapa sabar enggak ada batasnya? Karena pahalanya tanpa batas. Ya, enggak ada batasnya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Dan siapa yang bersabar kemudian dia memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur, yang demikian itu merupakan perkara yang sangat mulia, yang sangat utama. Ya. Perkara yang sangat mulia dan perkara yang sangat utama. Ya. Jadi orang-orang yang dia bersabar kemudian dia memaafkan kesalahan manusia, ya, itu merupakan, ya, perkara yang sangat mulia dan perkara yang sangat utama. Oleh karena juga di dalam firman Allah yang lainnya, ya, wa man 'afa, ya, wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang memaafkan kemudian dia berbuat baik, ya, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah berfirman, ya, ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi kalau kita, para ulama menjelaskan terkait dengan ayat ini juga, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, salah satu caranya hendaknya kita bersabar. Ya, bersabar. Sayaj'alallahu ba'da usri yusra. Ya, Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap musibah, ya, ini kan kesulitan. Adanya masyaqqah, kesulitan. Pasti Allah akan ada solusi. Allah akan memberikan solusinya. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, dan kita harus bersabar, jemaah, dengan menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka jadikanlah sabar dan salat ini sebagai penolong. Ya, sebagai penolong. Ya, kalau ada masalah apapun itu, maka hendaknya kita bersabar dan salat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Ya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin, sehingga kami mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Ya. Kalau jihad, Pak, ini benar enggak jihadnya dia? Ya, benar enggak dia berperang di jalan Allah? Diuji siapa yang benar-benar berjihad. Allah mengetahui ini jihadnya karena Allah atau karena yang lainnya. Sehingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan siapa orang-orang yang sabar. Kalau jihad itu penuh dengan kesabaran, Pak. Ya, penuh dengan kesabaran. Ya. Oleh karenanya berjihad itu ya, sangat berat karena dia ya mengorbankan hawa nafsunya, meninggalkan keluarganya, ya, dan mengeluarkan hartanya. Ya, oleh karenanya berjihad itu ya amalan yang paling utama. Maka hendaknya ketika kita melakukan amalan paling utama, maka hendaknya kita bersabar. Ya, bagaimana tadi ketika firman Allah di dalam surat Al-Imran yang kita bacakan tadi, warabitu, itu berjaga-jaga di perbatasan, berjaga-jaga dari serangan musuh. Itu berat, jemaah. Ya, berjaga-jaga di perbatasan supaya musuh enggak nyerang kita yang berjaga-jaga di sana. Ya, dan itu butuh kesabaran. Kalau nggak butuh kesabaran, ya udah kita tidur aja, kita tinggalin aja nih perbatasan, ya, sehingga musuh mudah untuk menyerang kita. Ya, wal ayatu fil amri bis sabr, ya, wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat ya yang berkaitan, yang berbicara terkait dengan masalah sabar dan penjelasan ya tentang keutamaannya sangat banyak diketahui, sangat banyak jemaah. Nah, sangat banyak. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk ke dalam mukaddimahnya, yaitu terkait dengan sabar. Apa itu sabar? Ya, as-sabru lughatan, ada sabar secara bahasa itu artinya menahan. Ya, al-habsu artinya yaitu menahan. Adapun secara syar'an istilahan, ya, terminologi, bahwasanya yang namanya sabar itu adalah menahan diri dari perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Ya, ini secara umum jemaah. Jadi yang namanya sabar adalah menahan diri dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari penjelasan ini maka ulama menjelaskan, ya, habsun nafs ada thalathati umur, yaitu menahan diri dari 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, as-sabru ala ta'atillah. Jadi sabar itu dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru ala ma'siyatillah. Itu bersabar, ya, dari meninggalkan maksiat Allah, atau as-sabru an maharimillah, yaitu bersabar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu sabar, ya, menerima takdir dari Allah, ya, atau menerima musibah-musibah yang menyakitkan hati kita. Nah, itu sabar, ya, kaitannya ada 3 itu. Yang pertama sabar terkait dengan mentaati Allah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar dalam, ya, menerima takdir Allah, ya, atau musibah yang menyakitkan hati. Nah, ini penting kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam,
musibah yang menyakitkan hati. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pembahasan ini beliau fokus kepada sabar yang ketiga, yaitu sabar dalam menerima takdir dari Allah yang menyakitkan hati. Dan kita kebanyakan, ya, dan tidak sedikit ini yang memahami sabar itu hanya ketika dalam tertimpa musibah. Ya atau tidak, Pak? Ya. Kita kebanyakan memahami bahwa sabar itu hanya sebatas yang ketiga ini. Apabila tertimpa musibah, ya, yang buruk, yang menyakitkan hati, maka kita bersabar. Dan kita tidak pernah bilang kalau kepada saudara-saudara kita pas lagi sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuknya, bilang sabar ya. Jarang. Tapi kalau kita lihat ada kena musibah, orang langsung bilang sabar ya. Iya, Pak. Ya, tapi ketika kita menjalankan ketaatan, jarang sekali dari kita yang mengatakan sabar ya dalam menjalankan ketaatan Allah. Tapi kita kebanyakan manusia, ya, dan ungkapan-ungkapan seperti bela sungkawa ketika hanya pada perkara-perkara yang menimpa atau musibah yang menimpa diri kita. Ya, seperti kehilangan harta, kehilangan jiwa, musibah-musibah yang lainnya, lalu kita mengatakan sabar ya. Ya, tapi jarang yang sebut ketika menjalankan ketaatan ini nanti berkurban. Ya, itu merupakan ketaatan. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, dan salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini perintah dan ini merupakan ketaatan. Enggak ada yang bilang sabar ya, sudah berkurban. Ya. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, ini kita bisa lihat dalam surat Ar-Ra'd. Ya, di ayat yang ke-20 sampai ke-24. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillah, ya, wa la yanquduna al-mitsaq. Ya, dan orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Ya, ini salah satu bentuk ketaatan ada apa? Memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Maksudnya silaturahim. Menyambung silaturahim. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus sabar. Ya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafu nasu'al hisab. Dan mereka takut kepada Rabb mereka dan mereka juga takut dengan hisab yang buruk. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, ya, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Dan orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi ketika dijahati dia balas dengan kebaikan. Ya, ulaika lahum uqbad dar. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Kemudian apa? Ketika mereka melakukan sabar dalam mentaati Allah tadi, karena mereka menepati janji Allah, tidak merusak perjanjian, kemudian mereka menyambung silaturahim, kemudian mereka bersabar karena mengharap pahala dari Allah, karena mengharap keridhaan dari Allah, kemudian mereka mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya, ya. Kemudian mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Ya, kemudian kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Jannatu adni yadkhulunaha. Nah, dan surga Aden, ya, yang mereka masuk di dalamnya
wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama dengan orang-orang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka. Ya. Wal malaikatu alaihim min kulli bab. Ya. Dan malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Kemudian malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar." Salamun alaikum, kata para malaikat, bima sabartum, karena kesabaran kalian. Alangkah baiknya tempat kesudahan tersebut. Ya. Jadi ini merupakan ketaatan-ketaatan yang Allah ganjar dengan surga. Ketika mereka sudah melakukan ketaatan, ya seperti apa tadi jemaah? Dia menepati janji Allah, tidak merusak. Kemudian dia menyambung silaturahim. Ini merupakan sabar dalam ketaatan. Ya, berat. Ya. Menyambung silaturahim itu berat. Ya, kadang-kadang terputus silaturahim, kemudian kita sambung. Ini perkara-perkara yang bentuk ketaatan. Ya. Kita sholat subuh berjamaah, itu berat. Tapi kita bersabar karena menjalankan ini merupakan ketaatan, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita nanti misalnya berkurban, ya, berat. Dan kita bersabar atas itu karena keluarnya harta kita. Ya. Nah, ini bentuk daripada menjaga sabar dalam menjalankan ketaatan. Nah, itu semua kita harus bersabar jamaah. Kalau kita nggak bersabar, mungkin kita nggak sholat subuh di masjid ini. Ya, maka sabar kita dalam menjalankan ketaatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian di dalam surat Al-Furqan, di ayat ke-53 sampai 75, 63 sampai 75, ketika Allah menyebutkan hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kemudian Allah menyebutkan walladzina idza anfaqu lam tusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya, ini Allah menyebutkan terkait dengan hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah ibadur rahman. Karakter mereka apa? Mereka itu tawaddu, ketika berjalan di atas muka bumi, tawaddu, rendah, merendah, ya, tidak sombong. Dan ini merupakan ketaatan. Kemudian apa lagi? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan apabila mereka melalui malam-malam mereka itu dengan sujada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Ini ketaatan. Berat jamaah. Salat malam itu, kita bangun malam untuk sujud dan berdiri, itu berat. Dan ini merupakan bentuk ketaatan. Dan kita sungguh-sungguh bersabar. Ya. Kemudian apalagi mereka berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka Jahannam. Kemudian mereka apalagi berinfak. Ya, walladzina idza anfaqu lam tusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan juga tidak pelit, di tengah-tengah. Ya. Tidak boros juga tidak bakhil. Nah, ini bentuk ketaatan. Ya, dan di dalam surat Al-Furqan ini ada juga masuk kepada sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Dan orang-orang yang tidak berdoa menyembah kepada selain Allah, ya tidak melakukan berbuat syirik. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan orang yang tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan orang yang tidak berzina. Ya, tidak berzina. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi di ketika wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya. Kemudian Allah sebutkan lagi yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya.
illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang keburukan-keburukan mereka diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya, dan orang-orang yang tidak melakukan persaksian palsu. Ya, dan tidak mendatangi tempat-tempat atau tidak menghadiri tempat-tempat maksiat. Ya, ketika mereka melihat kemaksiatan, mereka enggak mau jamaah. Ini ayat ini jelas. Ya. Ini bentuk kita bersabar dalam meninggalkan maksiat. Walladzina la yashhaduna az-zur. Ya. Dan orang-orang yang mereka tidak melakukan persaksian palsu, dan mereka orang-orang yang tidak menghadiri perkara-perkara maksiat yang munkar. Kalau sudah tahu itu maksiat, dia enggak datang. Ya, dia tidak mau datang. Dan dia menjaga kehormatannya, dan kita bersabar. Ya. Korupsi, berzina, minum khamr, ya, menipu, ya, berdusta, dan kita bersabar atas hal itu jemaah. Ya, kita bersabar dalam meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini yang ketiga, berarti sabar ya atas takdir Allah yang menyakitkan bagi hati kita, yaitu musibah yang menimpa diri kita. Baik musibah tersebut menimpa jiwa kita, keluarga kita, harta kita, ya, apapun yang berkaitan dengan kita. Nah, ini fokusnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau fokus kepada nanti menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan kita bersabar atas musibah yang menimpa diri kita, yang menyakitkan hati kita. Ya. Maka ketika ketika seorang ditimpa musibah, ya, maka tidak boleh seseorang itu ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh jamaah. Ya. Dan kita harus ya bersabar atasnya. Oleh karena di sini disebutkan sikap seorang hamba terhadap musibah, ya, ada beberapa kemungkinan. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di sini ada 4. Jadi sikap ya hamba terkait dengan musibah. Yang pertama, ya, hamba tersebut an yatasakhat, yaitu dia marah atau dia mengeluh. Ketika dia tertimpa musibah, dia mengeluh, dia marah, bahkan marah sejadi-jadinya. Ya, marah, jengkel, ya, baik dengan lisannya, dengan hatinya. Dalam hatinya dia jengkel terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ya, dia tidak senang atau dia tidak ridho, bahkan dia waliyadzubillah, dia mencela memaki Allah Subhanahu dengan perkataan-perkataan, ya Allah, kenapa harus saya yang kena musibah? Kenapa enggak dia aja? Ya, itu dengan lisannya seperti itu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man latafal khududa. Ya. Kemudian wasyaqqal juyuba wa da'a bid'awatil jahiliyah. Ya, bukan ya golongan kami orang yang apabila tertimpa musibah man latamal khududa. Ya, dia menampar-nampar pipi. Ketika ya, orang-orang kafir kita lihat jemaah. Ya, bahkan mereka ketika ada keluarga yang meninggal sampai teriak-teriak, mukul-mukul. Wasyaqqal juyuba, ya, merobek-robek saku pakaian. Ya. Terus dia berkata-kata dengan perkataan-perkataan jahiliyah. Jangan sampai kita justru ketika kita tertimpa musibah langsung berkata-kata seperti orang-orang kafir berkata jemaah. Ya, Nabi katakan laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Ya.
Bukan dari golongan kami apabila dia tertimpa musibah kemudian dia menampar-nampar pipi. Seperti orang-orang ya di luar Islam ketika wah teriak-teriak samping jenggut-jenggut apa rambutnya, menampar-nampar pipi, merobek-robek bajunya, ya kan, dan berkata-kata seperti perkataan jahiliyah. Nah, ini enggak boleh. Ya. Oleh karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal anaknya yaitu Ibrahim, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innal qalba la yahzan, ya, wa innal 'aina la tadma, wa la naqulu illa ma yarda rabbana. Ya, sesungguhnya hati ini sedih dan mata meneteskan air mata dan kami tidak berkata kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Sesungguhnya aku bersedih dengan kepergian wahai Ibrahim. Tapi Nabi tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya wa basyiris sabirin ketika Allah menjelaskan ulana bulwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kan Allah menguji kita. Di antaranya dengan apa? Hilangnya jiwa. Berat ini jamaah, hilangnya mungkin istri kita meninggal, anak kita meninggal, kakak kita, ibu kita, adik kita meninggal. Ini berat, perkara yang berat. Tapi kita tidak boleh berkata kecuali apa yang Allah ridhoi. Oleh karena walladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan ya, yang kita ucapkan dan kita tidak akan mengucapkan perkataan yang mengandung ya protes kita kepada Allah, ya, yang mengandung protes kita kepada Allah. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu ada 3. Ya, ini saya ulang. Sabar dalam mentaati, dalam ketaatan maksudnya. Sabar dalam ketaatan, sabar dari meninggalkan maksiat, sabar dari ya takdir Allah yang menimpa diri kita, yang menyakitkan hati kita. Kemudian sikap orang terkait dengan musibah ada 4. Yang pertama dia marah. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau dia sampai seperti maka dia berdosa. Yang kedua, orang ketika tertimpa musibah dia aniyasbira. Dia bersabar. Nah, dia bersabar, tapi dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Ini enggak masalah jemaah. Dan ini boleh, bahkan wajib. Ya. Kenapa? Ketika kita seseorang ditimpa musibah, maka kita wajib bersabar karena ini perintah dari Allah. Ya. Walaupun seseorang ketika dia bersabar, dia tidak suka jika musibah tersebut menimpa di dirinya, tapi dia tidak berkata-kata kecuali apa yang Allah ridhoi. Ya, paham ya jamaah? Kalau dia bersabar tapi dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Ya Allah, kena musibah saya. Ya, tapi dia tetap bersabar. Ya inna, tapi dia nggak suka dengan musibah tersebut. Dan ini perkara wajib jemaah. Nah, yang ketiga dia An-yardha, dia ridho. Kalau ridho dia tenang. Ketika tertimpa musibah dia senang, dia suka aja. Tidak benci dengan musibah yang menimpa dirinya. Kalau dia sabar, kalau yang tadi yang kedua, sikap yang kedua bagi seseorang, dia bersabar tapi dia tidak suka kalau musibah itu menimpa dirinya, tapi dia tetap bersabar. Dia tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang menyimpang, dia tidak meratap dan tidak yang lain-lain, tapi dia nggak suka aja kalau musibah tersebut menimpa dirinya. Nah, kalau yang ketiga ini dia ridho, ya, dia senang dengan dia tidak biasa aja, tenang jiwanya ketika tertimpa musibah. Ya, dia merasa ya biasa saja karena ini takdir dari Allah, musibah yang menimpa dirinya, kemudian dia tenang, ya, dan dia tidak merasa tidak suka dengan musibah. Kalau tadi yang dia bersabar ya dengan musibah, tapi dia tidak suka dengan dengan musibah tersebut.
Kemudian yang ketiga dia ridho. Nah, yang keempat yang berat, an yashkura, dia bersyukur ketika tertimpa musibah. Ya, dia bersyukur jemaah ketika tertimpa musibah. Nah, ini yang berat. Nah, kalau perkara yang ridho dengan syukur ini merupakan sunnah. Ya, dia mudah mencapai level yang tinggi. Ya, kalau mungkin kita ini pada ya fase bersabar ketika tertimpa musibah. Walaupun kita tidak suka dengan musibah tersebut, tapi kita tetap bersabar. Nah, yang lebih hebatnya itu dia ridho aja dengan musibah tersebut, tenang jiwanya, dan dia tidak merasa tidak suka dengan musibah. Ya, biasa aja. Ya. Nah, yang lebih ajib adalah dia bersyukur. Ya, oleh karenanya Nabi SAW menunjukkan idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Nabi apabila melihat sesuatu yang tidak disuka atau dia tertimpa musibah, ya kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sabar. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya pengertian sabar secara bahasa, secara istilah, kemudian sabar itu ada 3. Ya, nah sabar ada 3 ini, yang 2 as-sabru ikhtiyari, yang 1 as-sabru al-ittirari. Ya, yang sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat ini lebih berat dibandingkan sabar dalam ya menghadapi musibah. Ya, secara umum jemaah, secara umum. Kenapa? Sabar dalam menjalani ketaatan ya dan sabar dalam meninggalkan maksiat itu merupakan sabar pilihan. Ya, kita bisa pilih misalnya waktu subuh. Kita bisa pilih mau sholat subuh berjamaah di masjid atau di rumah. Kita tinggal pilih kan. Kita sabar apa enggak? Kalau kita sabar kita jalan menuju masjid, kita sholat berjamaah. Kalau kita enggak sabar ya di rumah aja. Ya, ini yang disebut as-sabr ya al-ikhtiyari, ini pilihan. Ya. Itu dalam ketaatan. Kalau dalam meninggalkan maksiat misalnya ya ini ada uang. Ya. Misalnya berapa? Kemudian kita bisa aja kita ambil uang tersebut dan enggak kelihatan. Dan ini pilihan. Kita bisa meninggalkan atau kita bisa melakukannya. Dan kita disuruh bersabar. Adapun kalau sabar dalam menerima takdir, ya kita terpaksa. Maksudnya sudah enggak bisa kita. Ya siapa yang bisa kalau udah kena musibah? Kalau orang sudah meninggal misalnya, siapa yang bisa membangkitkan lagi? Enggak ada kan? Ini udah terpaksa dan enggak ada pilihan itu. Mau enggak mau kita harus sabar. Paham jemaah? Kalau dalam menerima takdir Allah, mau enggak mau kita harus sabar. Misalnya meninggalnya orang tua kita, anak kita, mau enggak mau kita harus sabar, enggak ada pilihan lain. Ya, tapi kalau sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam menjalankan ketaatan, itu ada pilihan. Ketika kita menjalankan ketaatan, kita di contohnya seperti kita sholat subuh berjamaah di masjid, itu ada pilihan. Kita mau sholat di masjid secara berjamaah atau enggak, itu pilihan. Ya kan? Dan kita ternyata milih ke masjid dan kita bersabar atas hal itu. Ya. Ada pilihan, tapi kalau sudah takdir Allah dan itu terpaksa dan kita enggak bisa kecuali kita dengan bersabar jamaah. Ya. Maka kita diperintahkan untuk bersabar. Ya, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk pembahasan di hadis ya yang Imam Nawawi menyebutkan atau menukilkan. Wa Nabi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu an qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat atau ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ya, dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti.
Was-sabru diya'un. Ya, sabar itu adalah sinar atau pelita. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Dan Quran itu bisa menjadi penolongmu atau bisa menjadi bumerang bagimu. Kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap orang itu pergi di waktu pagi dan mereka itu menjual dirinya. Maksudnya mereka setiap pagi itu mereka beraktivitas. Ada ya di sini menunjukkan famu'tikuha, ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, au mubiquha, ada yang membinasakan. Ya. Apa maksudnya jamaah? Setiap kita kalau orang mukmin, ya ketika aktivitasnya dimulai dari pagi, itu dimulai dengan sholat subuh, kemudian dia dengan berzikir pagi, kemudian baca Quran, kemudian aktivitas ketaatan-ketaatan yang lain. Dia ini membebaskan dirinya. Adapun orang-orang yang membinasakan, ya, yang menjual dirinya kemudian dia membinasakan dirinya, ya dia bangun pagi nggak sholat, kemudian melakukan maksiat. Nah ini orang yang membinasakan. Ya, seperti itu. Adapun orang-orang beriman ketika mereka beraktivitas mulai pergi keluar pagi waktu dimulai dengan ibadah, ya, nanti diakhiri dengan ibadah. Adapun orang-orang yang mereka membinasakan dimulai dengan maksiat, diakhiri dengan maksiat juga. Ya, waliyadzubillah. Ya. Nah, ini hadis ini kita fokus kepada was-sabru diya'un. Yaitu sabar itu adalah pelita atau cahaya. Ya. Karena di sini disebutkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ya sabar itu sinar atau pelita? Ya. Karena kalau sinar itu ada sifat panasnya jemaah. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura, dan dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, ya, dan bulan bercahaya. Kalau bulan bercahaya dia hanya menerangi, tapi tidak ada sifat panasnya. Tapi kalau matahari bersinar itu ada sifat panasnya. Seakan-akan kalau kita mau sabar itu butuh kesabaran yang dasar. Kita letih, ya, kita capek, ya, ada kesulitan yang sangat besar, sehingga apa? Sehingga yang namanya sabar itu merupakan pelita. Ada rasa panasnya. Kalau mau bersabar ya harus benar-benar bersabar kita. Ya, kita harus benar-benar bersabar. Ya, kita harus benar-benar bersabar jemaah. Ya. Maka hadis ini yang pertama dalam bab ini, ya, ketika Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kesucian sebagian dari iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu merupakan memenuhi timbangan. Ya, sebagaimana di dalam hadis yang lain disebutkan khafifatani 'ala lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua perkataan yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu berat jemaah. Ya. Bahkan di sini disebutkan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Ya, ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat ini adalah cahaya. Cahaya jemaah. Di sini disebutkan, ya, salatun nurul lil 'abdi fi qalbi. Ya, cahaya di hatinya, wa fi wajhihi, di wajahnya, wa fi qabrihi, di kuburannya. Oleh karenanya ketika kita mau salat subuh kan ada doanya jemaah. Allahumma ja'alni qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi fawqi nura wa fi tahti nura. Kita ketika jalan salat subuh itu kita semoga Allah menjadikan cahaya di hati kami, ya, di wajah kami, di telinga kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas kami, di bawah kami, ya kan? Kita seperti itu. Ya. Jadi ini menjadi cahaya. Oleh karenanya disebutkan juga dalam riwayat anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga salat, yang memelihara salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan akan menjadi pelindung baginya pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah.
Wa hasyara ma Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay bin Khalaf. Ya. Dan ya, barang siapa yang menjaga salat, maka salat tersebut akan menjadi cahaya dan menjadi pelindung pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salat, ya, maksudnya dia tidak salat, ya, maka salatnya itu tidak akan bisa menjadi cahaya, tidak bisa menjadi bukti, tidak bisa menjadi penyelamat nanti pada hari kiamat. Dan nanti pada hari kiamat dia dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ya, walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, tapi ini sebagai kehati-hatian bagi kita. Hendaknya kita menjaga salat. Jangan sampai kita enggak salat, nanti kita dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ya. Ya, was-shadaqatu burhanun, dan sedekah ini adalah bukti. Ya, sedekah ini bukti kejujuran imannya. Oleh karenanya Nabi pernah bilang, ya, wala yajtami'u syuh wal iman fi qalbi 'abdin 'abada. Tidak terkumpul, ya, sifat pelit dan keimanan pada hati seorang hamba. Jadi enggak akan berkumpul itu. Maka seseorang mukmin dia enggak mungkin pelit. Ya, maka enggak akan terkumpul sifat pelit, ya, dan keimanan pada hati seorang mukmin. Ya, karena kalau kita sedekah ini merupakan bukti keimanan kita. Oleh karena dalam Al-Qur'an sebagaimana juga tadi kita disebutkan ketika Allah menjelaskan wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, ya kan, dan menginfakkan sebagian harta yang telah kami berikan kepada mereka dengan syarat sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan ini merupakan bentuk ketaatan jamaah, dan ini bukti daripada keimanan. Ya, mereka bersedekah menginfakkan hartanya, itu bukti, ya, dari keimanan mereka. Ya, bukti daripada keimanan. Wasabru diyaun, dan sabar adalah pelita. Tadi kita sudah bahas. Ya, kalau pelita, ya, beda dengan cahaya. Kan kalau bulan tadi dia hanya menerangi saja, tapi tidak ada sifat panasnya. Adapun matahari dia pelita, sinar, ya, yang dia memiliki sifat panas. Begitu juga dengan sabar. Kita ketika bersabar berat, ya, letih, ada kesulitan, ya, ada rintangan, kita tetap bersabar. Ya, begitulah sifat daripada sabar. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Quran itu menjadi hujah bagimu atau menjadi bumerang. Dan Quran ini harus diamalkan. Kalau dia dibaca enggak diamalkan, ya ini akan menjadi bumerang. Tapi kalau dia diamalkan, dia menjadi hujah bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia enggak diamalkan, Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, ya, tapi ditadaburi ayat-ayatnya, kemudian diamalkan isi kandungan di dalam Al-Qur'an. Itu jamaah, ya. Dia bisa menjadi hujah bagi kita dan bisa menjadi bumerang bagi kita. Kemudian setiap, ya, kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap orang manusia pergi pada waktu pagi dan mereka menjual diri mereka. Fa mu'tiquha, ya, ada yang mereka itu membebaskan dari neraka, membebaskan dari siksa neraka. Bagaimana membebaskan dari neraka? Yaitu mereka ketika mulai aktivitas bangun pagi mereka beribadah, berzikir, melakukan ketaatan-ketaatan. Ini dia orang yang membebaskan dirinya dari api neraka. Adapun orang yang membinasakan ketika bangun pagi, aktivitasnya maksiat, kemudian nanti siang sampai sore sampai malam maksiat terus. Nah, ini yang membinasakan bagi orang tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya sudah masuk waktu syuruk. Sudah ya. Jadi, kalau sudah berarti kita sudahi. Nanti kita akan sambung pada pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Jadi sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Tafadhal. Iya Pak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi disebutkan firman Allah yang artinya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya, mengapa Allah menyebutkan sabar dulu di sini daripada sholat gitu ya? Mengapa tidak sholat dulu baru sabar? Nah, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam firman Allah tadi disebutkan bahwasanya ya, ista'inu bis sabri was salah. Ya. Jadikanlah sabar itu dan salat sebagai penolong. Ya. Kenapa tidak salat dulu baru sabar? Ya, wallahu a'lam. Yang kami tahu ya, karena orang salat ya, kalau dia tidak, ini terkait dengan salat dan bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya. Kalau dia nggak bersabar lebih dahulu, dia nggak akan bisa melakukan perbuatan ketaatan tersebut. Ya. Adapun pertanyaannya, kenapa nggak salat dulu, kemudian disebutkan sabar dulu, baru salat? Ya, wallahu a'lam. Ya, pertanyaan terkait dengan pertanyaan itu, ya, Allah menyebutkan jadikanlah bersabar dan salat sebagai penolong. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Ibu-ibu mau jawab nih. Ya. Ya, terkait dengan pertanyaan ini, Pak, wallahu alam, saya belum mengetahui penjelasan secara detailnya. Nanti ini mungkin saya jawab kalau saya sudah memiliki ilmunya. Ini pertanyaan yang saya di luar perkiraan saya. Jadi saya belum bisa menjawab terkait dengan pertanyaan Bapak. Wallahu alam. Tapi insyaallah nanti coba kami jawab ketika sudah memiliki jawabannya. Kalaupun nggak ada, Bapak nanti bisa bertanya dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Begitu Pak jawabannya. Jadi belum bisa saya jawab. Ini ada pertanyaan. Iya, ini kalau pertanyaan ini semua orang tua ini. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana cara melatih sabar dalam mendidik anak-anak yang kadang membuat kita jengkel? Banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allahumma inni as'aluka sabran katsira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesabaran yang banyak. Karena memang ini bersabar ya, mendidik anak itu merupakan kewajiban bagi orang tua. Iya atau tidak? Iya, dan ini merupakan bentuk sabar dalam menjalankan ketaatan. Mendidik anak itu kewajiban bukan? Jemaah, mendidik anak-anak itu kewajiban atau bukan? Kewajiban bagi orang tua, dan ini merupakan bentuk ketaatan. Maka hendaknya kita bersabar. Nah, kalau anak yang menjengkelkan, ya kita berdoa kepada Allah. Tidak ada kata lain kecuali kita memohon kepada Allah. Doakan anak kita. Maka ya, nanti kan kalau sekarang itu banyak metode mendidik anak, ya. Nah, bagaimana ya, ketika anak membuat kita jengkel, ya kita doakan aja. Ya, nggak perlu kita pukul jemaah. Karena dalam mendidik anak itu, ya tidak perlu dengan kekerasan. Ya, yang penting kita doakan. Sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas, ya, yaitu Nabi mendoakan dengan doanya Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sering diusap kepalanya, sering dicium keningnya kalau masih kecil. Kalau sudah gede nasihatin, ya kan, dengan cara sentuhan-sentuhan. Kita banyak berdoa. Coba kita menangis di waktu malam dan kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah ya menganugerahi kita anak yang soleh. Ya, intinya bagaimana cara melatih sabar? Ya kita banyak berdoa kepada Allah. Ya.
Adapun metodenya dalam menghadapi anak nanti bisa kita lihat dalam metode-metode yang sekarang terkait dengan bagaimana cara mendidik anak. Karena musuh terbesar anak itu sekarang setan gepeng, handphone. Ya, jadi musuh terbesar anak sekarang bukan TV, Pak, tapi handphone. Ya, tapi handphone. Ini musuh terbesarnya. Nah, terkadang kita begini. Ustaz, gimana cara supaya anak itu tidak ketagihan main game? Jawabannya ambil handphonenya. Ambil. Ya kan? Kita yang belikan handphone, kita yang membelikan paket datanya juga, kita yang ngasih ini, dia bingung gimana caranya. Ya ambil handphonenya. Jangan isikan pulsanya. Ya sudah, selesai. Ini karena kita yang belikan handphone, kita yang membelikan pulsa, kemudian kita yang bingung bagaimana caranya supaya ini ya ambil. Ya nangis dia, kita nasihatkan. Terkadang kita lebih khawatir, takut kalau anak terlantar di dunia, tapi kita nggak takut kalau kita terlantar di akhirat. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah benar bahwa para sahabat itu berpendapat bahwa jika mereka tidak diberikan ujian kepada Allah, maka mereka merasa ditinggalkan sama Allah? Nah. Jadi mereka merasa diperhatikan sama Allah itu ketika mereka dikasih ujian sama Allah. Iya, nah. Iya. Barakallahu fiik. Kenapa Pak sahabat sampai berpendapat demikian? Karena salah satu bukti Allah suka dengan seorang hamba adalah Allah mengujikan. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Allah ya menyukai, mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi ujian itu kepada seorang mukmin ini bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya. Itu ada hadisnya jelas sekali jemaah. Idza ahabbal qaum ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Jadi jangan disangka ketika ujian itu Allah terkadang ya ingin sayang kepada hamba-hambanya. Oleh karena musibah, Pak, musibah yang menimpa seseorang itu dia bisa menjadi azab, bisa menjadi ujian untuk meningkatkan derajat, dan bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang lalai. Contoh ketika seperti kena musibah. Yang namanya musibah kan bisa menimpa semua. Kalau dia menimpa seorang mukmin, maka ini bentuk ujian untuk meningkatkan derajatnya. Kalau dia menimpa bagi orang-orang yang lalai daripada Allah, ini peringatan bagi orang-orang yang lalai agar mereka kembali kepada Allah. Nah, kalau menimpa bagi orang-orang kafir dan orang-orang para dosa, ini merupakan azab bagi mereka. Oleh karenanya tidak salah, benar. Memang ketika seseorang atau sahabat mereka merasa nggak diuji sama Allah, seakan-akan Allah ini akan meninggalkan, Allah nggak peduli sama kita. Jadi kalau Allah masih memberikan ujian sama kita, berarti Allah tandanya masih sayang sama kita. Gitu, Pak. Ya. Jadi adanya ujian bagi orang beriman, ya itu merupakan bentuk sayangnya Allah kepada hambanya. Nanti ada hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini. Maka seorang hamba itu bentuknya salah satu daripada bentuk kebahagiaan itu idza u'tiya syakara. Ya, apabila dia diberi kenikmatan dia bersyukur. Ya, apabila dia ditimpa musibah dia bersabar. Apabila dia berdosa dia memohon ampun. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi jemaah? Nah. Kalau sabar kan ada yang bilang tuh ada batasnya. Nah. Terus kalau misalkan kita sabar 3 kali nagih utang nih, sabar. Iya. Terus kalau kita sabar terus, dia tuh nggak bayar. Cuma kalau kita agak marah, baru dia bayar. Apakah itu kesabarannya? Nggak sabar yang diperbolehkan. Nah. Nah, barakallahu fiik. Iya. Ini terkait dengan menagih hutang nih. Ya, emang berat itu. Kadang-kadang kita yang memberi hutang
dituntut kesabaran yang lebih. Iya, maksudnya kita gini. Ketika kita memberikan hutang, kemudian kita menagih hutang sudah jatuh tempo misalnya, kita boleh menagih hutang, bahkan wajib jemaah. Lalu ketika orang tersebut nggak mau bayar, apakah kita perlu marah-marah? Ya, dengan caci maki. Kalau hanya sebatas marah yang sifatnya kamu harus bayar, ya kan? Kamu harus membayar hutang-hutang kamu. Ya, ini nggak masalah. Ya. Tapi kalau sampai bentuknya cacian, makian, ini yang nggak dibolehkan. Paham jemaah? Kita menagih hutang itu wajib hukumnya. Tapi kita marah pada batas seperti apa? Kalau hanya sebatas kita, kamu gimana sih? Kok nggak bayar hutang? Padahal sudah jatuh temponya. Ya, kalau orang menganggap itu marah, itu sebenarnya bukan marah, cuma nagih aja. Yang marah itu apabila kalau orang marah kan terlihat dari air mukanya, Pak. Memerah, suaranya meninggi. Nah, itu marah. Nah, harusnya kita tetap bersabar, jemaah. Ya, kita nagih wajib. Bukan berarti kita tanpa usaha. Ya, kita datangi terus. Kita kalau perlu kasih dalil-dalil. Ya, kita kasih dalil-dalil. Ya, seperti itu. Terus. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kesabaran kepada kita dalam menagih hutang, dan supaya Allah memberikan kemudahan bagi dia untuk membayar hutang. Gitu. Jadi kalau sama temen kan join aja, ini kan dari kantor. Jadi agak gimana ya, agak keras lah gitu. Iya. Karena kalau nggak begitu saya berapa kali sabar ulang balik tuh, ya udah giliran saya keras, saya marah-marah, baru besok dibayar. Iya, iya. Ya, kalau Allah alam, kalau apa namanya, tadi kita sampaikan, kalau sampai marah itu ketika air muka berubah, urat menegang, nanti kan ada hadis-hadis itu yang terkait dengan sahabat, ada seorang sahabat yang dia dicela, kemudian air mukanya sudah berubah, urat lehernya sudah menegang, itu marah itu, Pak. Ya, bagaimana ya, kita memang sabar nggak ada batasnya, kita dituntut untuk bersabar. Nah, bagaimana kita memohon kepada Allah? Kadang kita pun sulit untuk sabar. Seperti itu. Ya, kita keras mungkin dalam artian apakah kita bicaranya, kalau hanya sebatas gimana sih kamu, cuman suara doang yang keras, tapi kan seperti orang di Indonesia kan ada yang apa, kalau ngomong tuh keras, padahal dia nggak marah, tapi memang suaranya keras saja. Seperti itu. Tapi dibilang kayak orang seperti orang marah, padahal dia nggak marah. Kayak mungkin abang misalnya tadi kita, gimana kamu? Tapi kalau sampai makian yang terlontar, ini yang nggak dibolehkan. Seperti itu. Dan memang sabar nggak ada batasnya. Seperti itu. Dan menagih hutang wajib hukumnya jemaah. Jangan mendiamkan. Tagih hutang. Ya, jangan mendiamkan. Ya. Allah a'lam. Nah, sudah cukup jemaah? Nah, barakallahu fiikum. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.